Happy Sunday. Adik-adik hari ini sukacita nggak? Coba kita tes ya Kak Heni. Yuk. Adik-adik yang sukacita bilang amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan bilang amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita mau ulangi. Ingat-ingat ayat hafalan kita minggu lalu. Ayatnya dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Oke, adik-adik yang tadi udah siap memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan, kita sudah bersukacita. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Biar disiapkan hati untuk kita menyembah Tuhan.
Yesus, terima kasih. Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus yang maha tinggi, terpuji nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur bersama-sama. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau juga siapkan hati kami untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami sehingga firman-Mu itu boleh menjadi berkat buat kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berkati juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, biarlah firman-Mu itu hidup buat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Rebot Kids, Happy Sunday. Gimana kabarnya nih? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Nah, Rebot Kids, hari ini tema yang akan kakak berikan itu mengenai God Protect Us. Ya, kisahnya kita akan belajar dari Yoas yang diselamatkan, diambil dari 2 Raja-Raja pasal 11. Nah, sebelum kita tahu siapa itu Yoas, adik-adik ada yang punya adik bayi nggak? Ada yang pernah melihat adik bayi nggak? Nah, adik bayi itu bisa apa aja sih? Nah, betul, adik bayi itu bisa tertawa, bisa menangis, dan bisa mengoceh. Tapi adik bayi belum bisa berbicara kayak kita gini. Nah, hari ini kakak akan menceritakan mengenai adik bayi yang dilindungi dari orang yang berbuat jahat. Nah, adik bayi ini bernama Yoas. Yoas adalah pangeran atau anak raja. Yoas tinggal di istana yang sangat besar dan bagus. Nah, karena dia anak raja, tentu dia memiliki pengawal untuk menjaganya. Kemanapun dia pergi dan mengawasi apa yang dia lakukan. Nah, kemudian Papa Yoas meninggal karena ia dibunuh. Nah, melihat kejadian itu, nenek Yoas yang bernama Atalia itu ingin merebut posisi ratu. Maka dari itu ia membunuh semua cucu-cucunya supaya ia bisa menjadi ratu. Lalu bagaimana dengan Yoas? Untungnya ada adik dari papanya Yoas, Tante Yoseba. Dia meminta suster untuk berlari menyembunyikan Yoas ke dalam gudang, yang akhirnya Yoas tidak dibunuh. Setelah itu, Yoas dibawa oleh Tante Yoseba ke rumah Tuhan, tempat di mana suaminya menjadi pendeta di sana, yang bernama Imam Yoyada. Di sana Yoas dirawat dan dibesarkan. Yoas diajarkan untuk berdoa, Yoas diajarkan untuk bersaat teduh, serta Yoas juga diajarkan untuk menjadi raja yang baik. Hingga akhirnya usia Yoas menginjak 7 tahun, Yoas menjadi raja kecil. Imam Yoyada memberitahu pengawal di istana bahwa Pangeran Yoas masih hidup dan ialah raja selanjutnya. Jadi Imam Yoyada meminta para pengawal untuk melindungi Yoas dari neneknya Atalia. Kemudian Yoas keluar dari rumah Tuhan. Imam Yoyada memberikan minyak zaitun diurapi di atas kepala Yoas, yang artinya Yoas ditahbiskan menjadi raja Yehuda. Yoas juga diberikan mahkota dan gulungan kitab firman Tuhan. Artinya supaya Yoas ketika ia nanti menjadi raja, ia harus memerintah sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata berita itu sudah tersampai cepat ke istana dan ke seluruh rakyat. Jadi rakyat sudah bersiap berkumpul di depan rumah Tuhan dan bertepuk tangan menyambut raja yang baru. Dengan trompet dibunyikan, rakyat berseru dan mengatakan, "Hiduplah raja!" Nah, Ratu Atalia, nenek Yoas, mendengar suara ribut itu. Ia mendatangi rumah Tuhan tempat Raja Yoas ditahbiskan. Dia sangat terkejut dan berteriak, mengatakan bahwa ini adalah pengkhianatan. Ratu itu sangat marah, namun ratu itu ditangkap karena ia tidak punya kekuasaan untuk memerintah lagi. Sebab Raja Yoas yang akan naik untuk memerintah. Nah, meskipun Yoas sebagai raja itu tidak bisa berbuat apa-apa sewaktu akan dibunuh, tapi Tuhan melindungi Yoas dengan apa? Dengan cara Tuhan menggerakkan Tante Yoseba untuk menyembunyikan Yoas di gudang serta merawatnya di rumah Tuhan sampai ia besar. Tuhan itu tidak hanya melindungi Yoas, tapi Tuhan juga melindungi kita semua. Walaupun papa mama kita tidak bisa melindungi kita dari keseharian kita di sekolah atau bermain dengan teman-teman, namun papa dan mama itu tetap memiliki perhatian kepada kita. Dan yang selalu bersama kita adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika ada keluh kesah dan kesedihan yang teman-teman rasakan ketika di sekolah, kita bisa mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Nah, dari cerita itu juga, kakak juga mau menceritakan
ada 2 anak sekolah minggu bernama Joy dan Martin. Nah, Joy dan Martin ini ketika sekolah minggu belum dimulai, mereka suka bermain bersama. Nah, sewaktu-waktu Martin ingin ke toilet. Joy mau mengantar Martin, namun ketika perjalanan mereka ke toilet, ada jendela, ada 1, 2, 3. Nah, ketika mereka mau ke toilet, di balik jendela ada anjing yang mengintip. Lucu sekali anjingnya. Nah, Martin itu sangat suka pada anjing. Jadi ia mau keluar, namun Joy bilang, "Loh Martin, jangan, kita nggak boleh keluar sama kakak sekolah minggu." Tapi Martin tidak mendengarkan itu. Walaupun Joy ingin menyusul Martin, tapi ia mengurungkan niatnya, dia memanggil kakak sekolah minggu. Untungnya Joy memanggil kakak sekolah minggu, karena ketika kakak sekolah minggu datang, Martin hampir digigit oleh anjing. Walaupun anjing itu lucu, ternyata anjing itu sangat galak. Nah, akhirnya Martin menangis, ia digendong oleh kakak sekolah minggu masuk. Nah, dari kisah Martin dan Joy ini kita melihat Tuhan melindungi Martin lewat Joy dan kakak sekolah minggu, sehingga dia tidak jadi digigit oleh anjing. Memang Martin sendiri melakukan kesalahan karena ia keluar dari gedung gereja padahal tidak diperbolehkan apabila tidak ada kakak sekolah minggunya. Nah, itu juga pelajaran buat kita ya adik-adik ya. Kalau udah saya sekolah minggu, kalau belum ada orang tua atau kakak sekolah minggu, kalian jangan keluar sendiri ya. Nah, meskipun kita masih kecil, meskipun adik-adik masih kecil, kita bisa dipakai Tuhan untuk melindungi orang di sekitarmu dengan berbagai cara. Nah, tapi bukan berarti kamu bisa bertindak sendiri. Seperti Joy bisa meminta tolong kepada kakak sekolah minggu. Nah, kita juga bisa melakukan tindakan itu dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk melindungi keluarga dan teman-teman kita dari kecelakaan, dari orang jahat, dari bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, dari cerita ini, kita mendapati kesimpulan apa sih? Tuhan Yesus itu sangat hebat, dia bisa melindungi kamu, dia bisa melindungi Yoas, dia juga bisa melindungi Martin dengan berbagai cara yang Tuhan berikan. Tapi bukan berarti kita harus menjadi seenaknya seperti Martin tadi. Nah, kita harus tetap taat kepada peraturan. Kita juga harus tetap berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar mengenai kisah Yoas yang menjadi raja, kisah Yoas yang dilindungi oleh Tuhan. Dan kita juga akan menghafalkan ayat hafalan bulan ini yang diambil dari Roma 12 ayat 10 yang isinya, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara." Yuk kita baca bareng-bareng sekali lagi, Roma 12 ayat 10. "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara." Udah hafal semua? Oh, puji Tuhan, kalau sudah hafal. Kalau gitu kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini yang Kau berikan pada kami melalui kakak sekolah minggu kami Tuhan. Kami belajar bahwa untuk menjadi anak yang baik, belajar untuk mendengarkan peraturan, belajar untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan juga dalam keseharian kami. Berkati dan sertai kami juga Tuhan, lindungi juga keluarga kami yang sedang tidak bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.